Coba deh kalian bayangin, kamu hidup di suatu tempat, tanahnya itu subur banget, airnya ada di mana-mana, dan lahan itu luas membentang. Tapi anehnya itu, orang-orang di situ malah kelaparan. Bukan karena alamnya yang rusak, bukan karena gagal panen terus, tapi karena orang-orangnya udah kehilangan semangat buat bertani. Aneh kan? Tapi ini beneran pernah terjadi. Ini adalah cerita mengenai Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Dulu di masa Romawi itu semuanya teratur. Jalan-jalan itu dibangun rapi, perdagangan jalan, kota-kota hidup, dan pertanian jadi tulang punggung utama masa itu. Jadi petani itu bukan sekedar pekerja, mereka adalah fondasi suatu negara. Tapi semua itu runtuh dalam semalam. Pelan-pelan ketika bangsa-bangsa luar mulai menyerbu, yang hancur itu bukan cuma bangunan. Hukum mulai hilang, keamanan gak ada, perdagangan putus. Di masa itulah orang-orang mulai ninggalin kota, di desa jadi sepi, ladang mulai ditinggalkan, dan dari situ Eropa masuk ke masa yang kita kenal sebagai zaman kegelapan. Nah, yang paling ironis dari kejadian ini itu, waktu itu tanahnya itu masih ada, subur, luas, dan siap ditanami. Tapi kehidupan justru menghilang. Kenapa bisa begitu? Karena yang rusak pada zaman itu bukan alamnya, tapi sistemnya yang rusak. Di tengah kekacauan ini, muncul satu kelompok para pemilik tanah besar. Mereka mulai menguasai wilayah yang luas, desa demi desa ada di tangan mereka. Dan sejak saat itu, tanah bukan lagi soal pangan, tapi soal kekuasaan. Jadi bayangin, satu orang bisa jadi hakim, bisa jadi pemimpin, bahkan bisa jadi panglima perang cuma karena dia punya tanah. Sementara petani bagaimana? Mereka bukan warga negara, mereka cuma orang bawah. Hidup mereka bergantung penuh sama tuan tanah. Dan makin besar tanah yang dimiliki seseorang, makin besar juga kekuasaannya. Makanya tanah itu nggak boleh dibagi-bagi. Dan dari sinilah muncul aturan yang penting. Jadi semua warisan tanah dikasih ke satu orang saja, biasanya anak laki-laki tertua. Kelihatannya kan masuk akal ya ini. Berkekuasaan tetap kuat, nggak pecah, tapi dampaknya itu sangat parah. Gimana kok bisa sangat parah? Karena tanah nggak pernah terbagi, kesempatan buat orang lain bener-bener nggak ada. Apa inovasi? Nggak ada waktu itu. Bener-bener mati, sistemnya mandek. Dan yang lebih menarik lagi, menurut Adam Smith itu pemilik tanah besar itu justru jarang jadi pengelola yang baik. Karena ngurus pertanian itu butuh hal-hal kecil, teliti, sabar, hemat. Sementara itu, orang yang hidup dalam kemewahan biasanya tidak punya itu semua. Mereka lebih sibuk akan kekuasaannya atau nikmatin hidup. Akhirnya, lahan luas tapi produktivitas gak ada. Terus, coba bayangin kalian sebagai petani. Mereka kerja keras tiap hari, tapi hasilnya bisa diambil kapan saja, nggak punya hak milik, nggak punya jaminan masa depan. Kalau kamu di posisi itu, apa kamu bakal mikir buat inovasi atau sekedar kerja seadanya? Jawaban yang jelas itu nggak akan maksimal. Makanya Adam Smith dalam buku bilang, kerja paksa atau kerja tanpa kepentingan pribadi itu justru paling mahal dalam jangka panjang. Dan dari sini kita mulai lihat pola yang berulang. Petani ditekan, produksi turun, kelaparan mulai muncul, penyakit menyebar, perang terjadi di mana-mana. Dan imbasnya itu peradaban pelan-pelan mulai runtuh, bahkan hilang. Pada tahun sekitar 900 Masehi, bahkan hampir gak ada kota di Inggris. Eropa Utara kayak mundur ratusan tahun, bukan karena orangnya bodoh, bukan karena alamnya jahat, tapi karena sistemnya. Sistemnya yang mematikan semangat manusia. Tapi tenang, cerita itu nanti akan berubah seiring berjalannya waktu, pelan-pelan keadaan berubah, wabah perang dan konflik melemahkan para bangsawan. Nah, di momen itu, petani mulai punya ruang, mereka mulai punya kebebasan, dan begitu mereka punya hasil dari kerja mereka sendiri,
semuanya berbanding terbalik. Mereka mulai berinovasi, produksi naik, kota-kota hidup lagi. Saya kasih contoh itu seperti Belanda dan Inggris. Bukan karena tanah mereka paling luas, tapi karena petaninya punya kendali atas hasil kerja mereka. Lalu muncul satu pemikiran dari Thomas Malthus. Dia bilang kemiskinan itu terjadi karena manusia terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat sejarah, itu nggak sepenuhnya benar. Belanda penduduknya padat, tapi makmur. Sementara daerah luas dan sepi malah tetap miskin. Jadi masalahnya bukan jumlah orang, tapi siapa yang menguasai hasil produksi. Sekarang aku mau kamu berpikir sebentar. Bayangin dunia di mana orang yang kerja paling keras justru dapat paling sedikit. Bayangin sistem yang bikin orang kehilangan harapan dari generasi ke generasi. Karena dari cerita ini kita belajar satu hal. Kalau petani kehilangan semangat, itu tanda peradaban lagi mulai menuju kehancuran. Dan pertanyaannya sekarang itu, apakah dunia kita hari ini benar-benar berbeda? Atau kita cuma ngulang cerita lama dengan bentuk yang lebih modern? Kalau menurut kalian ini penting, kalian ngerasa ini relate sama kondisi sekarang, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena kadang belajar dari sejarah adalah satu-satunya cara biar kita nggak jatuh ke kesalahan yang sama.